Assalamualaikum. Halo, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Ita dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Materi hari ini yang akan kita bahas adalah sebagai berikut. Why on my right, you're on my side. Baby, I could hit you like that. You're in the shit out, bury your side. Hey, things in my pocket, getting boring. Shit, bye bye. If I couldn't tell you what I'm feeling, you're in the shit out, bury. Setelah kalian mempelajari unsur pembangun cerpen dan membuat simpulannya, menelaah struktur dan unsur kebahasan cerpen, tentunya kalian akan lebih mudah dalam belajar menyajikan cerita pendek berdasarkan pengalaman. Pengalaman bisa diambil dari pengalaman pribadi maupun orang lain. Ide yang dimunculkan dari pengalaman bisa bersumber dari kisah mengesankan pribadi atau teman, kejadian alam, membaca, dan melihat kejadian sekitar. Berdasarkan dari situlah, pengalaman bisa diolah menjadi sebuah karya imajinatif yang menakjubkan. Menyajikan cerita pendek berdasarkan pengalaman dan gagasan dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, memodifikasi cerita pendek. Yang kedua, menyusun cerita pendek secara utuh. Sebelum kita memodifikasi cerpen, mengubah sudut pandang kutipan cerpen, ada baiknya dijelaskan dulu apa itu sudut pandang. Apa itu sudut pandang? Sudut pandang adalah suatu teknik yang digunakan pengarang untuk menampilkan tokoh dalam ceritanya. Ada beberapa macam sudut pandang, yaitu 1. Sudut pandang orang pertama sebagai pelaku sampingan. Pengarang menampilkan tokoh utama dalam ceritanya menggunakan orang pertama. Biasanya menggunakan kata ganti orang pertama seperti aku, saya, beta, dan kami untuk jamak. Contoh, siang itu aku dan Rudi sedang menjadi burung. Rudi terbang tinggi dan kadang menukik seketika. 2. Sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat. Pengarang menampilkan tokoh utama dalam ceritanya menggunakan orang ketiga. Biasanya menggunakan kata ganti orang ketiga seperti dia, ia, nama orang, dan mereka untuk jamak. Contoh, saat itu bulan purnama begitu indah, dan Winda kecil menyaksikan semuanya dari balik pohon pisang. 3. Sudut pandang orang ketiga serba tahu. Ini hampir sama dengan sudut pandang orang ketiga di atas. Hanya saja di sini pengarang menampilkan tokoh utama dalam ceritanya menggunakan orang ketiga. Tapi pengarangnya seolah-olah mengetahui semua tingkah laku, bahkan pikiran dari tokoh dalam cerita. Contoh, bocah itu meresapi setiap kata yang diucapkan bapak itu dan menyimpannya baik-baik dalam ingatannya. 4. Sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama. Contoh, saya menjadi anak emas apabila Kang Hashim mengajar. Selain dari Kang Hashim, saya belajar mengaji dari kakek. Bagi saya, mengaji bukan hal baru. Sebelum sekolah, setiap malam kakek mengajar saya. 1. Memodifikasi cerita pendek. Kegiatan memodifikasi cerpen bisa dilakukan dari cerpen yang sudah ada dengan mengubah unsur pembangunnya, baik tokoh, penokohan, latar, sudut pandang, atau mengubah narasi menjadi dialog. Kutipan cerpen orang pertama sebagai pelaku utama. Contoh, bagi anak-anak, sawah adalah tempat yang paling banyak memberi kenangan. Kami mandi sore di pancuran sawah. Setiap sore, kecuali hari Jumat, anak-anak belajar mengaji di masjid.
Kakek awalnya mengajar, tapi akhirnya diteruskan oleh Kang Hasim. Saya menjadi anak emas apabila Kang Hasim mengajar. Selain dari Kang Hasim, saya belajar mengaji dari kakek. Bagi saya, mengaji bukan hal biasa. Sebelum sekolah, setiap malam kakek mengajar saya. Maka pelajaran diberikan Kang Hasim kepada anak-anak lain sering merupakan hal yang sudah saya hafal betul. Pulang dari mengontrol sawah, sering saya diajak kakek jalan-jalan ke pasar yang buka seminggu sekali. Kakek membeli berbagai keperluan sehari-hari dan saya selalu punya jajanan enak. Kalau tidak kue serabi, saya memilih kue pukis. Para pedagang itu saya dikasih sebungkus besar kue sebelum saya memilih. Ini adalah hasil pengubahan sudut pandang orang pertama menjadi orang ketiga. Sawah mungkin adalah tempat yang paling banyak memberi kenangan bagi anak-anak di kampung itu. Setiap sore mereka mandi di pancuran sawah. Kecuali hari Jumat, mereka belajar mengaji di masjid. Kakek Arman awalnya mengajar, tapi akhirnya diteruskan oleh Kang Hasim. Arman menjadi anak emas apabila Kang Hasim mengajar. Selain dari Kang Hasim, Arman juga belajar mengaji dari kakeknya. Mengaji bukanlah hal yang baru bagi Arman. Dulu, sebelum sekolah, setiap malam kakeknya sering mengajarkan Arman mengaji. Itulah sebabnya, sering Arman sudah hafal betul pelajaran yang diberikan Kang Hasim kepadanya. Pulang dari mengontrol sawah, sering Arman diajak kakeknya jalan-jalan ke pasar yang buka seminggu sekali. Kakeknya membeli berbagai keperluan sehari-hari, dan Arman pun selalu punya jajanan enak. Kalau tidak kue serabi, Arman memilih kue pukis. Para pedagang di pasar bahkan memberi sebungkus besar kue sebelum Arman memilih. Cara kedua adalah menyusun cerpen secara utuh. Untuk menyusun cerpen secara utuh, memerlukan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Memilih tema. 2. Menentukan tokoh, latar, dan alur. 3. Membuat kerangka karangan. 4. Mengembangkan kerangka karangan. Bacalah kutipan cerpen berikut ini, kemudian kerjakanlah tugas yang menyertainya. Laila tampak kebingungan mencari ibunya di keramaian pasar. Tadi ia merasa mengandeng lengan ibunya erat ketika memilih-milih baju lalu mengikuti kemana perginya. "Kamu siapa?" tanya ibu separuh baya itu, menyadari ada genggaman erat di tangannya. Laila pun terkejut. Lebih-lebih menyadari bahwa yang tangannya menggandeng erat lengan perempuan itu dari tadi bukanlah ibunya. Mereka terpisah ketika berada di toko baju. "Ibu," ucapnya lirih dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Nah, sekarang saatnya kamu mengerjakan tugas. 1. Modifikasilah kutipan cerpen tersebut menjadi sudut pandang orang pertama. 2. Tulislah sebuah cerpen dengan tema persahabatan. Sesuaikan dengan langkah-langkah menulis cerpen. Demikianlah pelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Kita berjumpa lagi pada video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, and comment ya. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. The shit out, ready to fly. That shit too hot. Can't